Sebuah kapal angkatan laut Israel lepas di dekat pantai kota Gaza, Palestina. Tembakan ini dilakukan untuk meneror warga Gaza yang berada di pengungsian tak jauh dari pantai. Melepaskan tembakan, Israel secara sengaja menyerang ke arah pantai di barat kota Gaza, Palestina. Tembakan ini dilakukan untuk menciptakan ketegangan secara psikologis dan ketakutan bagi warga Gaza yang berada di tenda-tenda pengungsian. Teror Israel terjadi saat warga Gaza masih diselimuti duka akibat kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarganya. Tak kuasa melawan kekejaman militer Israel, seorang kakek di Palestina hanya melantunkan azan di hadapan militer Israel. Seperti inilah situasi mencekamnya, pemirsa. Kita lihat ya, sepertinya sang kakek sudah pasrah dan menyerahkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa. Tak kuasa melawan, lansia ini melantunkan azan saja saat rumahnya di tepi barat Palestina dihancurkan Israel menggunakan alat berat di depan matanya. Aksi ini dijaga militer Israel bersenjata lengkap. Sementara sang kakek hanya mengenakan pakaian sipil biasa. Israel memperluas wilayah pendudukan dengan merampas tanah milik warga Palestina. Pameran berjudul Eyes of Minab digelar di Teheran. Hal ini untuk mengenang ratusan siswi sekolah Minab yang gugur meninggal dunia dalam serangan udara Israel. Anda bisa lihat, pemirsa, ini adalah foto para siswi-siswi yang menjadi korban serangan menyasar sekolah putri di Teheran. Apa salah mereka ya hingga mendapatkan serangan seperti ini? Ya, pameran foto ini dipamerkan di Tahrir Square Teheran. Mereka adalah korban dari serangan 28 Februari. Lebih dari 150 siswi meninggal dunia dalam serangan operasi militer AS dan Israel. Pameran ini menjadi penghormatan bagi korban sipil, khususnya anak-anak. Seorang ibu asal Libanon melahirkan bayi kembar di tengah konflik dengan Israel. Keluarga kecil ini terpaksa tinggal di ruang kelas aula Universitas Libanon di Sidon. Rekaman video menunjukkan seorang ibu menggendong bayi-bayi di dalam tempat penampungan darurat. Kedua bayi kembar ini lahir di tengah konflik yang memanas antara Lebanon dengan Zionis Israel. Keluarga kecil yang telah mengungsi sejak November 2023 lalu sempat kembali ke rumah pada Maret 2025 dengan harapan pertempuran telah berakhir. Namun harapannya sirna saat Zionis Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran yang membuat konflik meluas ke wilayah Lebanon. Akibatnya keluarga kecil ini pun terpaksa mengungsi kembali bersama bayi kembar yang baru dilahirkan. Gada Muhammad Fadel, sang ibu menuturkan jika kehidupan di tempat penampungan sangat sulit dengan bayi kembar yang baru lahir. Bayi kembar ini pun sering jatuh sakit akibat infeksi bakteri. الوضع ما كان في استقرار أكيد، كل يوم والتاني كان في تفجير، كان في اغتيالات، كان في قصف، كانت الطيارات المسير والدرونات ما بتفارق منطقتنا يعني، وصوت الدبابات مثلا ايام نسمعهم، صوت رصاص، تمشيط الاباتشي، يعني كانش في امان، بس كنا نحن على طول نخلق الامان لحتى نستقر ببيوتنا يعني بعد تهجير سنة ونص. وجهزت لهم لمحمد ومهدي وتختهم وجهازهم وثيابهم ليوم فقنا بالليل على اساس انه قالوا في قصف طلع صواريخ. كنا ناطرين لنشوف شو القصه، فجأة بدقوا لجوزة انه اخلي البيت بدنا نضربه. فبهاي اللحظة يعني
تحتي بتسلفي في كذا ولد عندهم بدنا نقول لهم لا تعيط للجيران. طلعت من البيت بدون اي شيء، يعني ما ظهرت لهم لا جهاز ولا اي شيء. والحمد لله يعني مع انه جهازهم هون اللي جابوا لهم اياه احلى من اللي انا كنت مجهزيته، بس هداك عن جد انه كان مثل بحب وحنان الام بتجهز لاولادها 3 اشهر وانا عم جيب لهم الجهاز وامل لهم فيه. Meski mendapatkan kesulitan, namun Gada bersyukur banyak masyarakat setempat di tempat pengungsian yang kerap membantunya merawat bayi-bayinya. Sementara itu, menurut unit manajemen risiko bencana Lebanon, saat ini terdapat 140.914 pengungsi yang tinggal di tempat penampungan. Sementara 2.089 orang tewas dan 6.762 orang terluka sejak konflik dimulai. Pertama dalam sejarah, hari ini Israel dan Lebanon berunding mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa segera tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili duta besar mereka untuk Amerika Serikat. Kita bisa saksikan pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator, di mana dalam perundingan Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon, alasannya untuk habisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Dan pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun lalu. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front, on the security front and on the civil front, to try to achieve together a complete peace treaty, that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious relationship like we have with the other Abraham Accord countries. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan perundingan juga di Islamabad, Pakistan akhir pekan ini. Di mana sebelumnya, seperti yang kita ingat, negosiasi damai di Pakistan, maksud kami pemirsa, antara Amerika dan Iran pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan mengakhiri perang. Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti, namun delegasi membuka kemungkinan hari Jumat atau mungkin hari Minggu perundingan dilanjutkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin lalu dan ingin mencapai kesepakatan. Trump menegaskan pihaknya tidak akan setuju perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran punya senjata nuklir.